Perkenalkan, nama saya Rentiani Sipayung. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Visitorus yang minggu lalu, yaitu tentang perlawanan Banten, perlawanan Goa, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masai, serta Ria Wangkat Senjata. Jadi, jangan lupa ditonton ya. Di sini pertama kali saya akan membahas tentang perlawanan Banten. Perlawanan rakyat Banten ini terhadap VOC dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang bernama Pangeran Purbayu atau sering disebut Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, hingga terjadi perselisihan yang menyebabkan keberadaan atau posisi kerajaan Banten menjadi lemah. Nah, Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan company. Perjanjian tersebut mengakibatkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di Kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji. Atas tindakan Sultan Haji, dia sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Nah, perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Di sini saya akan bahas perlawanan Goa. Di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh kerajaan Goa dan Palu, yang kemudian bergabung menjadi kerajaan Makassar yang merupakan saingan terberat VOC wilayah Indonesia Timur. Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya antara tahun 1654 sampai 1669. Persaingan dagang VOC terasa semakin berat sehingga VOC melakukan upaya yaitu berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Upaya ini disambut baik oleh Raja Goa dan kemudian VOC diizinkan berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan. Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar hingga terjadi pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC. Terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap company. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan company dibantu oleh pasukan Raja Bone atau Aru Palaka dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan angkatan laut dari VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Aru Palaka mendarat di Barentine dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Peperangan berlangsung seru dan cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongayah pada tahun 1667. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain, seperti membantu Turnojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masai. Pada tahun 1743, Pakubuwono II memberikan pantai utara Pulau Jawa kepada VOC. Tentu saja Pangeran Mangkubumi dan Masai tidak setuju akan hal ini karena pantai tersebut merupakan pelabuhan dagang
sebagai penghasil utama bagi Mataram. Dalam pertemuan para bangsawan di istana tahun 1745, Mangkubumi dipermalukan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff. Ketika perang mulai berkobar, Pakubuwono II wafat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono III. Dalam perang melawan VOC, Mangkubumi dan Masaid menggunakan taktik gerilya. Ketika terjadi pertempuran di Sungai Buguonto, pasukan VOC banyak yang binasa dan pimpinan VOC, Dek Plek, juga tewas. VOC akhirnya berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk menandatangani Perjanjian Giyanti 1755. Isi Perjanjian Giyanti adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Kerajaan dinamakan Kesultanan Yogyakarta. Kedua, Mataram Timur tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. Kerajaannya dinamakan Kesultanan Surakarta. Untuk menghentikan perlawanan Masaid, VOC pada tahun 1575 membujuknya untuk mendatangi Perjanjian Salatiga yang isinya kerajaan Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bagian barat diperintah oleh Sultan Pakubuwono III dan disebut Kesunanan. Kedua, bagian timur diperintahkan oleh Masaid yang bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro I. Wilayahnya disebut Mangkunegaran. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses desa komunikasi ke dalam masyarakat Pancasialis menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Ditambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan antara Riau dengan Malaysia terputus.